Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri beserta panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Yang saya hormati teman-teman semua yang menyaksikan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Hafiduddin. Kami di sini akan mempresentasikan tentang berantas COVID-19 dengan pendidikan. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Peristiwa timbulnya bencana, baik alam maupun non-alam, secara langsung maupun tidak langsung menjadi ujian atas hadirnya negara di level daerah, terutama bagaimana memastikan layanan sampai ke publik. Berbagai problematik terjadi pada saat ini. Salah satunya COVID-19 yang sudah tidak asing lagi didengar oleh setiap orang di dunia saat ini. Salah satunya Indonesia. COVID-19 atau yang biasa kita sebut coronavirus telah menggerogoti berbagai macam aspek kebutuhan hidup manusia, dari mulai peradaban sosial, budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. B. Rumusan masalah. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam berkontribusi menyadarkan masyarakatnya tentang tanggung jawabnya di masa pandemi. C. Tujuan penulisan. 1. Untuk memberikan solusi agar pemerintah desa tidak hanya memahami perannya di ranah politik saja, tetapi juga edukasi terhadap warganya. 2. Untuk memberikan referensi kiat-kiat apa saja peran pemerintah desa dalam melakukan perannya. D. Manfaat penulisan. Program yang ditulis di sini bisa dapat dirancang serta dapat dieksekusi hanya dalam waktu yang singkat. Metode penelitian. Metode saintifik yang selama ini diaplikasikan dalam ilmu-ilmu sosial terdiri dari berbagai pendekatan, tools, and teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif maupun kuantitatif. Riset kualitatif dalam ilmu sosial yang dirujukan untuk memahami fenomena sosial biasanya dilakukan melalui kontak langsung dengan pelaku, di mana fenomena tersebut mewujud. Teknik pengumpulan data yang melibatkan kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti dalam situasi-situasi tertentu adalah sulit untuk dilakukan, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pada kondisi di mana penerapan jarak sosial atau social distancing dalam komunikasi antar personal menjadi keharusan. Pertanyaan metodologis terkait teknis pengumpulan data mengemuka. Penelitian sosial dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara jarak jauh, virtual, atau online selama ini dianggap sangat bias terhadap mereka yang memiliki akses terhadap telepon dan internet, yakni masyarakat kota dan kelas menengah. Oi orang kota, cak kau tengok desa kami tuh, sejuk dengan angin yang bersemilir. Berkumpul orang desa tuh keluar rumah hendak pergi kerja. Jadi jangan kau datang bawa racun corona ya, karena aku putar leher kalian nanti. Kalimat itu keluar dari Wak Labu, warga pesisir dalam kampanye pencegahan masuknya wabah COVID-19 di wilayah pesisir Pulau Kampai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu, tanggal 4 bulan Maret 2020. Wak Labu, seniman Melayu ini bersama sekelompok muda-mudi menamakan di Anak Kampung Cegah Corona, mengajak warga desa menahan rindu dengan sanak famili yang merantau di ibu kota. Agar sementara waktu tak pulang kampung, tujuannya bisa memutus rantai penyebaran virus mematikan yang belum ada obatnya ini. Dia tak ingin desa yang indah jadi bak neraka kalau virus ini sampai singgah. Uco Ayam Kinanti juga lakukan aksi serupa. Di Labuan Batu Utara, Labura, dia bersama siswa madrasah dari Desa Batu Tonggal, Kecamatan Nah 10 menyampaikan pesan jaga desa dari wabah corona. Melalui radio komunitas yang ada, mereka menghubungi sanak saudara di kota terbanyak dari Jakarta. Halo Pak Said, sehat di Jakarta kan? Lebaran jangan dulu pulang ya, awas, corona masih mempesona.
Karang pacik tergoda bisa buat orang desa dalam bahaya, kata pria yang tergila-gila dengan klub sepak bola PSMS ini sambil tertawa. Corona begitu menakutkan, kini dunia termasuk Indonesia harus berhadapan dengan virus ini. Perlu perus rantai agar virus yang kali pertama muncul di Wuhan, Tiongkok ini tak meluluh lantakan kearifan lokal warga di perdesaan. Berbagai keperluan pangan pokok sampai rempah-rempah tergantung dari pasokan desa. Lindungi wilayah-wilayah desa dan pulau-pulau yang belum terpapai virus dengan menutup keluar masuk orang. Untuk lalu lintas barang bisa dengan pengaturan terbatas hingga lebih memudah pengawasan. Bukan hanya berpergian dengan urusan pribadi, kelompok dan bisnis juga bekerja lintas negara dapat jadi penyebaran efektif pandemi ini ke pedesaan. Kepulangan pekerja migran dari sekitar negara tetangga seperti Malaysia ke desa mereka masing-masing juga jadi potensi penyebaran berangkat dari persoalan besar yang sedang dihadapi ini. Mereka ingin turut berpartisipasi dengan berbagai upaya di pedesaan Sumatera Utara, antara lain sosialisasi, edukasi, penyedartahuan, dan fasilitas alat pencegahan dan bahan antisipatif penyebar luasan pandemi COVID-19. Mereka ingin menawarkan kepada pemerintah Sumut dan atau pihak berwenang penanganan COVID-19 di Sumut dengan gunakan pusat pelatihan mereka menjadi rujukan bahkan karantina bagi masyarakat terinfeksi, yakni Pusat Pelatihan Training Center Sayum Sabah TCSS di Desa Sayum Sabah, Sibolangit, Dela Serdang, dan Pusat Pelatihan Peternakan Terpadu PPT Mangga 2 Desa Mangga 2 Tanjung Beringin Serdang Berdagai. Indonesia tak menerapkan lockdown, tetapi pemerintah telah menetapkan status bencana nasional corona pada 14 Maret 2020. Presiden sudah mengumumkan status siaga dan tanggap darurat bencana non-alam berdasarkan status kedaruratan dan tingkat keparahan bencana non-alam berdasarkan status kedaruratan dampak COVID-19 pada masing-masing daerah. Dia mengimbau masyarakat bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Di Sumut, Gubernur telah mengeluarkan surat edaran Gubernur nomor 440-2666/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19. Sebagai Kepala Daerah Kabupaten dan Kota menindaklanjuti surat edaran ini dengan pelarangan berkumpul lebih dari 30 orang dalam satu acara atau kegiatan. Relawan Pencegahan Corona, Eko Sri Haryanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dari Transmigrasi mengatakan relawan desa tanggap COVID-19 jadi garda depan pencegahan dan penanganan pandemi di desa seluruh Indonesia. Protokol dari tanggapan COVID-19 yang pertama adalah membentuk relawan. Memegang kunci pertama harus membentuk relawan gugus tugas COVID-19 di desa mereka. Mereka yang bekerja berkoordinasi melakukan pencegahan sekaligus penanganan, katanya dalam konferensi pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta Selasa 31 Maret 2020. Pembentukan relawan katanya untuk menyatukan pikiran, langkah dan solidaritas dalam menangani pandemi ini mengingat ada sekitar 75.000 desa di Indonesia. Relawan Desa Tanggap COVID-19 diketuai Kepala Desa dengan wakil dari Badan Permusyawaratan Desa BPD, serta anggota dari BPD, Ketua RW, Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat hingga pendamping profesional di desa. Selain itu juga harus bermitra dengan Bapim Kamtimas dan Bapinas karena sebagian dari satu kesatuan yang penting untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kata Eko. Sejumlah tugas Diaban relawan desa tanggap COVID-19 antara lain membuat papan informasi pencegahan dan penanganan khusus penyakit infeksi virus itu. Untuk itu, relawan harus mempunyai pengetahuan mengenai cara antisipasi gejala-gejala muncul dari dan cara penularan corona. Untuk gambarannya, antisipasi corona, batal
penyambutan Badat Bendahara Umum Lam Toras. Ya, juga menggunakan kesempatan untuk menutup akses keluar masuk wilayah adat seperti Tanah Papua, Pulau Mentawai, dan sebagainya. Dan ada beberapa yang menuntut lockdown juga, dikarenakan fasilitas dan infrastruktur yang terbatas dan hanya mengandalkan sistem kesehatan adat saja. Salah satu yang mereka takutkan yaitu populasi mereka kecil dan rentan punah jika mereka berhadapan langsung dengan corona. Ditambah dengan mandat dari Bapak Presiden Jokowi bahwa memang dari segala pihak, mulai dari buruh hingga petani, harus bergotong royong untuk menghadapi tantangan COVID-19. Tapi tetap saja, ada satu dari banyak perusahaan yang menyeleweng mengantongi alasan bahwa aktivitasnya tak begitu berdampak untuk pemulihan keadaan ini. Banyak perusahaan yang masih beraktivitas di tengah pandemi, dibarengi dengan terenggutnya wilayah cocok tanam masing-masing dari masyarakat adat untuk pemenuhan kebutuhan mereka secara mandiri. Operasi perusahaan-perusahaan tersebut juga untuk paling tidak memenuhi kebutuhan elit-elit yang sungguh itu menjadi kejahatan yang berbahaya untuk masyarakat adat itu sendiri. COVID-19 dengan definisinya yang terjabar sedemikian rumit dalam segi banyak rupa permasalahan di Indonesia dan penyebarannya yang terus meningkat membuat pemerintah harus berupaya agar segenap elemen masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan juga perangkat desa yang notabene dekat dengan keseharian masyarakat ini memantau lebih dekat lagi untuk agar masyarakat mematuhi segala protokol kesehatan dan juga tidak lupa untuk tetap produktif dan berkreasi di dalam rumah di tengah pandemi seperti ini dan lainnya. Dan untuk saran, karena pemerintah desa tadi adalah yang dekat dengan masyarakat, jadi pemerintah desa adalah yang paling efektif untuk mengurusi hal yang bersifat kemasyarakatan, salah satunya dengan membuat program lalu mengeksekusinya secara langsung. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.